Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Saya sudah kembali ke Jakarta ya. Kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman ya. Bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety hingga membaik dan sembuh. Apa yang akan saya bagikan nanti ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Simak sampai dengan selesai, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang saya jawab di sini ya. Yang pertama ya, dari akunnya Darwin Darwin Saragi. Apa abang waktu aslam bisa naik motor? Apa ada pengaruhnya? Karena masuk angin naik motor. Gini ya teman-teman, pada saat terkena gangguan asam lambung, pada saat saya lagi parah-parahnya, saya nggak berani naik motor. Ya teman-teman ya, nggak bisa naik motor. Sebelumnya pada saat normal, saya kemana-mana naik motor itu biasa ya teman-teman ya. Tapi sering berjalannya waktu, asam lambung sudah mulai membaik, kecemasan sudah mulai terkendali, saya bisa naik motor kembali tapi dengan cara berlatih bertahap ya. Pertama keluar dari rumah itu naik motor itu harus ditemenin ya, nggak jauh dulu ya, sama seperti saya itu melatih waktu keluar dari rumah untuk aktivitas. Yang pertama itu juga harus ditemenin walaupun hanya sekedar jalan kaki yang jaraknya hanya 100 meter aja, saya butuh perjuangan ya teman-teman ya, butuh nyali yang lebih, dan awal-awal itu nggak berani sendiri dan saya harus ditemenin. Tapi untuk teman-teman nggak usah takut, nanti teman-teman juga bisa kembali normal lagi, bisa naik motor lagi, nggak usah khawatir ya. Terus apa ada pengaruhnya ketika naik motor masuk angin? Ya, jadi kalau naik motor masuk angin asam kumat ya teman-teman ya. Itu seperti itu. Dulu saya itu dalam proses penyembuhan itu seringkali saya sudah bisa naik motor kemana-mana, ke pasar atau berkegiatan apa gitu ya. Walaupun masih kadang ditemenin itu ya. Tapi kalau sudah terkena angin itu rasanya kayak masuk angin, itu sensasi bermunculan lagi. Tapi nggak apa-apa, teman-teman itu jangan takut di sini. Karena semakin kita mencoba, semakin kita itu berlatih ya, nanti teman-teman itu akan semakin kuat ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Barul. Buat jalan aja ngos-ngosan, keliengan kayak mau nyungsep, nanti timbul meriang, jadi takut bang. Jadi gini ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang mulai belajar aktivitas di luar rumah, jalan-jalan pagi atau sore, tapi teman-teman itu merasakan jalan itu ngos-ngosan, itu wajar. Sabun dulu juga sama seperti itu. Memang ini bikin takut, memang ini bikin khawatir dan bikin cemas. Jangan-jangan nanti saya itu pingsan di jalan, jangan-jangan saya nanti ambruk di jalan. Ya, saya dulu juga seperti itu, sama. Tapi ya setelah saya coba, ya memang keluar sensasinya dan di situ itu rasanya seperti kayak mau ambruk aja ya. Tapi sedikit kita paksakan ya. Kalau misalkan dalam kondisi kita itu kayak rasanya mau pingsan, kita istirahat dulu, duduk dulu ya teman-teman ya. Kita coba setiap hari terus dan terus seperti itu. Nanti mental kita akan bertambah ya, seiring berjalannya waktu, kita berlatih terus, kita akan semakin kuat ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya user MF3. Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Jadi rasa takut pada penderita gangguan asam lambung itu yang sudah disertai dengan kecemasan itu menurut saya itu normal ya. Orang normal yang tanpa terkena gangguan asam lambung anxiety pun juga punya rasa takut. Cuma rasa takut untuk menderita gangguan asam lambung itu terlalu berlebihan. Apa-apa yang belum terjadi sudah kita pikirkan. Apa yang belum kita lakukan sudah dipikirkannya yang macam-macam. Apalagi yang kita pikirkan itu sesuatu hal yang apa namanya, sesuatu hal yang jelek gitu ya, yang takutnya akan menimpa diri kita gitu ya teman-teman. Contoh misalkan kalau kita mau jalan kemana kita sudah takut, wah nanti kalau saya pingsan di sana bagaimana. Kita mau ke pasar, waduh nanti di pasar nggak ada yang kenal, kalau saya kenapa-napa siapa yang mau nolongin. Jadi seperti itu ya, itu salah satu contohnya. Jadi intinya penderita gangguan asam lambung, ketika asam lambung belum sepenuhnya normal, kecemasan belum sepenuhnya terkendali, ya pasti akan ada rasa takut. Tapi untuk mengatasi itu bisa dengan kita itu berlatih ya. Berlatihnya bagaimana? Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya sampaikan, jadi berlatihnya itu bertahap. Ketika teman-teman mau keluar rumah, tahapannya itu nggak usah ngoyo-ngoyo ya, 5 meter, 10 meter, 15 meter, 20 meter, itu bertahap, itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi rasa takut ini macam-macam ya. Jadi ada rasa takut ketika kita mendengar kabar duka ya, rasa takut ketika mendengar apa namanya, ada orang yang apa sakit asam lambung terus jadi begini dan begitu, itu macam-macam sekali. Tapi menurut saya itu wajar. Nanti kalau asam lambung teman-teman sudah mulai enak, sudah mulai membaik ya, kecemasan sudah mulai normal, rasa takut seperti ini itu juga
apa namanya, hilang dengan sendirinya ya teman-teman. Intinya tinggal rasa takut yang wajar-wajar saja gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Armin Kailen. Bang, bagaimana cara mengatasi cemas ketika mendengar kabar orang meninggal? Pertama, ketika teman-teman mendengar kabar orang meninggal dan teman-teman mungkin menyamakan jangan-jangan nanti saya, jangan-jangan nanti saya seperti itu dan sebagainya. Perlu teman-teman ketahui kalau kita itu berpikir terus apa namanya tentang meninggal ya, tentang kematian, nanti asalamnya nggak sembuh loh ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, nggak usah cemas karena ketika ada orang meninggal, apalagi dengar kabar bahwa meninggalnya itu karena asam lambung, itu teman-teman jangan langsung percaya karena kita sendiri belum tahu pasti diagnosa dari dokter apakah dia hanya karena asam lambung, apakah dia ada penyakit lain gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ya wajar ketika teman-teman itu takut, apalagi dengar kabar orang meninggal. Sama saya pun dulu juga sama, apalagi dulu ya pas zamannya COVID itu ya, hampir setiap hari itu ada pengumuman orang meninggal, bayangkan bagaimana rasanya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, nanti ini kalau sudah mulai membaik asam lambungnya, kecemasan mulai terkendali, seperti ini tuh ya sudah biasa gitu ya. Ya timbul rasa apa namanya percaya diri gitu ya. Jadi nggak takut lagi. Itu nanti mengalir dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. eh, dari akunnya Sugeng Mebel. Kalau aku untuk mengganti vitamin B kompleks, untuk menghindari obat generik, saya ganti kurma. Alhamdulillah bagus untuk lambung dan daya tahan tubuh. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman. Ketika teman-teman apa namanya menemukan sesuatu yang baik ya, bagus herbal ataupun apa gitu ya. Apalagi ini kurma ya memang bagus ya teman-teman ya. Dan teman-teman cocok ya nggak apa-apa ya. Karena untuk apa namanya obat juga biasanya kan cocok-cocokan ya, herbal juga sama, makanan pun seperti itu gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Oh, sebentar. Dian Syahdi, Mas Sultan, mau nanya, jenengan dulu apa berdebar, ndredegnya itu juga lama? Iya, ya teman-teman ya jangan khawatir. Saya dulu merasakan juga ndredeg-ndredeg gitu. Ya hampir setiap hari lah merasakan seperti itu. Apalagi kalau asalamnya lagi tinggi, itu terasa kayak ini tuh dredeg terus itu jadi kayak kurang rileks ya intinya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah takut ya, kondisi seperti ini menurut saya itu ya wajar lah untuk menderita gangguan asam lambung. Saya pun dulu juga sama seperti itu ya. Jadi teman-teman nggak usah berpikir yang macam-macam ketika teman-teman itu sudah periksa diri ke dokter, tidak diagnosa ada sakit lain, teman-teman hanya mengalami asam lambung yang disertai dan kecemasan. Nanti kalau asam lambungnya sudah sembuh juga kecemasannya itu ya, sensasi-sensasi yang seperti itu juga akan sedikit demi sedikit itu hilang dengan sendirinya. Oke, lanjut lagi dari akunnya hmm, Rudi Takiana. Aku kena asam lambung bang, nggak bisa tidur, sering kencing. Ya nggak bisa tidur karena kita itu memikirkan terlalu banyak sensasi yang apa namanya muncul ya. Jadi pikiran kita itu nggak tenang, pikiran kita itu cemas, takut, khawatir, akhirnya terbawa. Ketika kita mau tidur itu susah sekali. Kalaupun sudah tidur biasanya sering terbangun. Sudah bisa tidur nanti mimpi buruk. Itu seperti itu ya. Kalau sering kencing menurut saya itu ya wajar ya kalau kita itu konsumsi minum air putihnya itu banyak juga sering kencing. Bisa saja kalau sering kencing itu juga karena kita itu masih mengalami kecemasan yang tinggi ya. Jangan takut ya teman-teman ya, 3P jalankan terus, nanti juga sering berjalannya waktu itu akan membaik ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ya? Nur Susanti, Mas Sultan masih konsumsi vitamin B kompleks? Enggak, sampai sekarang enggak. Ya teman-teman ya, jadi dulu waktu proses penyembuhan, pemulihan saya minum ya. Kurang lebih ada 3,5 bulanan lah saya minum ya. Ya hampir 4 bulan lah ya teman-teman ya. Itu saya minum vitamin B kompleks ya. Kalau teman-teman nanya, vitamin B kompleks apa yang saya konsumsi? Ini enggak endorse ya teman-teman ya. Saya dulu pakai yang Nutrimax ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya, bentar ya. Hayong Tabe,
Mas, kalau ada asam lambung semua badan jadi lemes, jari tangan juga tidak kuat memegang, hari-hari terasa oleng melayang, badan selalu kram. Ya, saya seperti itu ya teman-teman ya. Ini nanti bisa sembuh kok ya. Asam lambung teman-teman sudah mulai enak, mulai membaik, kecemasan mulai terkendali, nanti itu hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari. Tapi teman-teman perlu pahami, pemulihannya ini butuh proses dan teman-teman ini harus sabar dalam menghadapinya ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Not NR. Mas mau tanya, apa namanya vitamin B kompleks yang Mas makan atau minum ini? B kompleksnya Nutrimax ya teman-teman ya, dari Nutrimax ya. Saya tidak di endorse ya, tapi apa yang saya konsumsi saya kasih tahu ke teman-teman. Nutrimax ya teman-teman ya, yang isinya 30 itu satu botol. Terus lagi dari akunnya siapa ini? Asmar Zuki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau saya Mas badannya sering lemes, betis kebas. Iya, ya memang seperti itu. Penderita gangguan asam lambung, GERD, terus yang disertai dengan kecemasan pasti mengalami seperti ini setiap hari. Jangan takut, teman-teman, nggak usah berpikir yang macam-macam. Teman-teman sudah periksa diri ke dokter dan tidak didiagnosa ada sakit lain, itu nggak usah perlu khawatir ya, karena asam lambung ini juga ya memang dibilang gampang sembuhnya ya tidak juga ya, karena saya juga butuh proses lama untuk sembuh dari gangguan ini ya teman-teman ya. 3P jalankan konsisten. Sensasi seperti inilah ya dulu sering sekali saya rasakan ya teman-teman ya. Jangan takut, nanti kalau udah mulai membaik juga sensasi seperti ini akan hilang dengan sendirinya ya. Awalnya lemes gitu, loyo gitu ya, buat jalan aja itu kayak butuh perjuangan yang luar biasa gitu. Nanti lama-lama kuat dengan sendirinya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini? Anang Wijaya. Mas, tolong dijawab ini ya. Yang nomor 1, bisa nggak kira-kira udah sembuh kerja kembali seperti semula? Yang kedua, coba dong naik pesawat, ada sensasi nggak? Terima kasih, tolong dijawab di video biar semuanya denger Mas. Oke ya teman-teman, yang pertama saya jawab nih. Bisa enggak kira-kira udah sembuh kerja? Sangat bisa sekali. Ya, teman-teman nggak usah takut. Nanti kalau sudah sembuh bisa kerja kembali, ya. Terus yang kedua, coba dong naik pesawat. Saya belum ada kesempatan untuk naik pesawat. Ya, teman-teman ya. Jadi, saya biasanya naik bis ya. Terus saya juga sudah coba kalau misalkan di pasar malam tuh naik kora-kora, ombak banyu, terus komedi putar gitu ya. Itu saya coba ya, alhamdulillah tidak ada sensasi yang muncul ya, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, sebenarnya ya, kalau teman-teman itu sudah mulai enak, mulai membaik, nanti sudah sembuh, mau naik pesawat, kereta, bis, mobil, terus wahana apa, insya Allah itu akan kuat kok ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya siapa ini ya. Sebentar ya teman-teman ya. AB Demang. Mau tanya, apakah di sini seperti ada yang merasakan sampai mau kejang ketika panik sudah tak terkontrol? Setelah agak mereda, badan capek, lemes, ulu hati merenyes, kemerenyes, lama-lama jantung berdebar, takut sendirian, pandangan sayu, sulit mengalihkan pandangan dari rasa ini. Makan enak, kaki terasa capek, jadi kalau kemana takut kalau nanti sampai kejang kayak trauma. Terima kasih Mas Sultan, semoga semuanya segera diberikan kesehatan, amin. Oke ya teman-teman, saya akan mencoba menceritakan pengalaman saya yang berhubungan ya mirip dengan seperti ini. Jadi ada trauma. Traumanya saya adalah ketika saya itu mengalami seperti tidak terkontrol lagi emosinya, kalau bisa dibilang itu seperti ya mungkin orang kesurupan gitu ya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi memang nggak terkontrol, saya masih sadar, tapi badan yang apa namanya saya bisa apa namanya bisa tak terkendali gitu ya, ke sana kemari, moped-moped gitu sampai dipegangin sama orang-orang. Saya ingat dan saya itu melihat bahwa yang megang itu istri saya, terus bapak saya, terus saudara-saudara saya. Tapi ini badan ini saya nggak bisa kontrol ya teman-teman, gerak dengan sendirinya. Dan anehnya pas pada saat saya mengalami seperti itu ya, sebelumnya itu tenaga saya itu nggak ada ya teman-teman ya, bisa dibilang itu ya apa-apanya itu lemes, terus apa namanya sering dikit-dikit aja capek. Tapi pas pada saat seperti kayak itu saya tuh udah di sini itu udah pikiran saya itu udah buntu, kapan saya bisa sembuh, kenapa seperti ini terus, kenapa kemarin sudah enak muncul lagi, pokoknya banyak sekali sampai nggak terkontrol. Saya ingat waktu itu di sekitar
mau maghrib ya sekitar jam setengah 6-an ya, itu benar-benar tidak terkontrol badan saya, itu pernah seperti itu. Dan setelah itu saya itu benar-benar badan itu terasa seperti hilang semua tenaganya ya teman-teman. Dan itu salah satu faktor yang menambah kecemasan saya ketika saya mau pergi-pergi kemana-mana. Karena apa? Saya ada trauma. Yang saya takutkan nanti di jalan atau di mana tempat saya akan mengalami seperti itu, siapa yang nolong gitu ya teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, nanti ya kalau teman-teman sudah membaik, ini hal seperti ini sudah tidak ditakutkan lagi oleh teman-teman. Trauma itu akan hilang kok ya teman-teman, walaupun masih ingat. Jadi saya juga pernah mengalami yang namanya sudah tidak terkontrol lagi ya, apa namanya, pikiran saya itu harus bagaimana, pokoknya intinya buntu, benar-benar buntu. Saya harus bagaimana itu, saya itu sampai bingung sendiri, sampai benar teriak ya. Mungkin kalau orang lihat atau mungkin orang yang tahu, ya nggak tahu, karena saya terkena asam lambung, mungkin saya itu dikira itu kesurupan ya teman-teman. Tapi saya tuh lihat, dan benar-benar lihat yang megangin itu istri saya, saudara saya, terus bapak saya gitu ya teman-teman ya. Jadi memang saya pernah mengalami fase seperti itu gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sumitro Mitro. Bismillah, Pak, bagaimana cara mengatasi takut ke tempat pangkas rambut karena rambut saya dipotong panjang sebelah kiri dan kanan. Ya, asam lambung bikin takut tiap hari berdebar-debar detak jantung, kadang-kadang gangguan telinga. Ya Allah, sabarkan kami ya Allah, sehatkan kami, amin amin ya Allah. Allah, kami motivasi bangkit ingin sembuh ya Allah, semangat ya Allah, insya Allah ya teman-teman, tetap semangat ya, jadi nggak usah takut ya. Jadi gini ya, ya ini kenapa ya, maaf ya saya apa namanya tertawa karena bukan meremehkan sakit ini juga ya. Tapi ya saya dulu juga pernah ada di posisi seperti ini, dan kalau saya ingat ya saya ingin ketawa karena apa? Dulu itu saya sangat takut sekali hal-hal sekecil itu ya. Jadi ketika misalkan kita dipotong rambut nih, kok kayaknya itu aneh banget nih sebelah kiri atau sebelah kanan, atau mungkin ada sesuatu yang aneh nih, mungkin waduh kok mata saya jadi hitam. Ya kan saya nggak berpikir logis bahwa ketika mata saya hitam itu karena kurang tidur, terus kecapean, banyak melek, banyak begadang, lihat HP, dan lain-lain gitu ya. Yang saya takutkan, waduh, jangan-jangan ini saya sudah mendekati hari-harinya atau gimana gitu ya. Jadi untuk penderita gangguan asam lambung memang kadang kita itu pikirannya itu nggak mau mikir yang aneh-aneh, tapi itu seperti jalan sendiri. Jadi seperti mau ke tempat pangkas rambut aja itu apa namanya takut ya. Itu ya sesuatu hal yang wajar untuk penderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan ya. Akan tetapi ini bisa dilatih supaya bisa mengembalikan keberanian kita. Datang saja ya teman-teman, datang saja, nggak usah takut ya. Apapun yang akan terjadi nanti ya, insya Allah itu nggak akan kenapa-napa ya teman-teman. Itu hanya pikiran kita aja yang selalu takut dan takut dan takut. Karena kalau kita semakin takut, asam lambung itu nggak sembuh-sembuh. Tapi kalau kita berani, lama-lama kita itu terbiasa dengan sensasi itu, sudah dianggap biasa, lama-lama mental teman-teman itu akan kuat. Nah, kalau sudah kuat, insya Allah nanti penyembuhannya akan lebih cepat ya. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu, insya Allah nanti disambung lagi dengan masih mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.